Silakan saya buka 5 pertanyaan terkait tentang masalah seputar ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Silakan. 5 pertanyaan, satu mahasiswa, satu pertanyaan saja. Tolong bikin pertanyaan yang berkualitas. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tolong nggak usah ditanyakan lagi ya. Itu artinya Anda kurang cermat mendengarkannya ya. Nah, silakan. Dan yang sudah ada di buku juga nggak perlu ditanyakan, karena ya sudah jelas ada jawabannya kan. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan NIM. Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Ya, silakan yang mau bertanya. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nanda Bella Widiawati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya tentang yang masalah ruang lingkup. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang lingkup yang bertujuan hanya untuk membahas yang sulit dan susah dipahami? Kalau sedangkan ruang lingkup itu kan untuk mencakup semuanya gitu, Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ruang lingkup itu yang dimaksud adalah ya aspek-aspek yang dikaji di dalam ulumul Quran. Kalau disebut sebagai ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, ya pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ulumul Quran. Memang ada beberapa pendapat terkait masalah ruang lingkup ulumul Quran. Ada yang berpendapat bahwa ulumul Quran itu mencakup semuanya, bahkan ilmu umum pun ada yang mengatakan itu bagian dari ulumul Quran, karena semua dalam lini kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya Al-Quran. Tapi saya kira yang namanya ilmu itu ya tetap harus dibatasi. Ya, kalau kita belajar tentang masalah matematika, nah, itu kan nggak bisa kita masukkan ke dalam ulumul Quran, meskipun sebenarnya urusan-urusan semua urusan itu ya semua mencakup tentang masalah aspek keberagamaan. Ya, nah, kalau yang disebutkan di dalam buku ini itu hanya pembatasan saja, misalkan ulumul Quran termasuk salah satunya berkaitan dengan mawatin an-nuzul ya, atau asbabun nuzul misalkan ya, atau kalau mawatin nuzul itu tempat-tempat yang berkenaan dengan turunnya ayat, masanya, awalnya dan akhirnya. Kalau asbabun nuzul itu lebih kepada sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, nanti itu ada bab tersendiri dalam bab asbabun nuzul. Terus misalkan ada tawarikh al-nuzul, itu terkait tentang masalah sejarah ya, sejarah turunnya ayat atau sejarah turunnya Al-Qur'an satu persatu ya, dari permulaan dari mulai surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai pada akhir daripada turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Terus terkait tentang masalah asbabun nuzul, qiraat Al-Qur'an, tajwid ya, ilmu gharib, i'rab ya, wuju wal al-nazair. Nah, itu terkait tentang masalah ruang lingkup Al-Qur'an ya, sampai sampai kepada adabul tilawah. Adabul tilawah itu juga masuk dalam kajian ulumul Quran. Jadi ruang lingkup pembahasan ulumul Quran itu ya yang dikaji di dalam ulumul Quran. Karena ulumul Quran itu sudah berdiri sendiri secara keilmuan ya, ulumul Quran. Nanti ada ulumul hadis, nah itu sudah beda lagi ya. Ada ulumul Quran. Ulumul Quran itu cakupan pembahasannya itu apa, ulumul hadis itu cakupan pembahasannya itu seperti apa. Di ruang lingkup itu cakupan pembahasan. Ya, yang dibahas itu apa saja. Nah, kita ini karena pertemuannya terbatas, hanya 13 kali pembahasan ya, kan 16 diambil UTS, UAS, terus kemudian kemarin pertemuan pertama perkenalan, jadi tinggal 13 pembahasan saja sesuai dengan RPS yang sudah kemarin saya sampaikan.
Silakan pertanyaan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Nanda. Silakan pertanyaan yang lain. Mbak Maulidia, izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Adakah contoh penerapan sikap kita menguasai ilmu Quran ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja, Pak. Terima kasih. Contoh sikap Contoh sikap kita mengamalkan ilmu ulumul Quran dalam kehidupan sehari-hari. ya tinggal kalau sudah tahu ya diamalkan saja. Pengamalan itu kan ada dua macam ya. Pengamalan itu ada dua macam. Satu, kita mengamalkan untuk diri kita sendiri. Kedua, kita mengajarkan kepada orang lain, itu juga salah satu bentuk pengamalan. Dan itu tidak bisa terpisah satu persatu, itu satu paket. Jadi kalau kita dapat ilmu, kita amalkan diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada orang lain. Kita menyampaikan kepada orang lain itu juga dalam rangka untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada namanya sifat wajib, salah satunya ada namanya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi kalau udah dapat ilmu, kita harus wajib mengamalkan dan wajib juga menyampaikan. Jangan disimpan untuk diri kita sendiri. Itu ya. Jadi makanya Anda itu mau jadi guru masuk PBA itu sangat mulia sekali ya. Jadi, karena apa? Karena Anda ingin menjadi seorang guru yang bisa mengajarkan ilmu kepada anak didik, dan itu jangan sampai hanya mengajarkan saja, tapi juga memberikan keteladanan untuk anak didik juga. Jadi itu Mbak ya, ilmu itu meskipun sedikit harus diamalkan. Dapat ilmu sedikit diamalkan lagi, dapat ilmu sedikit diamalkan lagi. Misalkan Anda kalau kaitannya sama ulumul Quran, misalkan dapat ilmu tentang masalah adab tilawah, adab-adab dalam hal membaca Al-Qur'an, ya diamalkan. Ya, kalau baca Al-Qur'an harus tartil, harus pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ya cepat boleh tapi dalam keadaan tertentu, misalnya masih acara simaan, kalau nggak selesai-selesai kan malah yang lain pada suker ya. Acara simaan itu kan pinginnya cepat selesai. Cuma saran saya ya tetap harus tartil, jangan ditinggalkan ya membaca Al-Quran secara tartil. Nggak usah cepat-cepat. Bila perlu pakai lagu, nah, ya tartil itu ya sesuai dengan tajwid. Nah, bila perlu nanti ada nadanya. Anda silakan belajar Al-Quran, juga belajar nada-nada Al-Quran ya. Ada lagu Hijaz, ada lagu Soba, ada lagu Bayati, lagu Sika, lagu Nahwan ya. Nah itu dipelajari, biar enak bacanya, terutama yang laki-laki. Laki-laki ini kalau jadi imam, kalau bisa baca Quran yang panjang, tapi makmumnya nggak bosen ya. Jangan sampai baca suratnya pendek, makmumnya bosen. Baru bismillah aja, makmum sudah bosen. Wah, suaranya pales gitu kan. Nanti kalau ditanya kenapa malas ke masjid, imamnya suaranya pales. Nah, nanti kan Anda ikut dosa juga itu. Nah, kalau bisa baca Quran yang indah ya sampai orang itu makmum itu kalau makmum itu betah berlama-lama mendengarkan ya. Berdiri lama nah, itu betah. Nah, maka kalau bisa ya itu ya belajar Al-Qur'an, belajar adab ya langsung diamalkan. Misalkan membaca Al-Qur'an meskipun sudah hafal itu baiknya ya ini baiknya sambil membaca tulisannya untuk menghindari kesalahan. Beda lagi kalau yang masih hafalan Quran ya istilahnya masih simaan dan lain sebagainya, ini kan untuk mengetes atau untuk mengasah hafalan Al-Quran nggak masalah, nggak lihat Al-Quran, yang penting ada yang nyimak gitu ya. Ini contoh pengamalan, misal kita dapat ilmu tentang masalah adab tilawah. Ada lagi misalkan kita dapat ilmu tentang masalah ilmu fawatihus suwar, pembukaan di dalam surat. Ya kita pahami, kita memahami, terus kemudian juga kita mengajarkan. Tentang tafsir misalkan, nah ini tafsir ini kadang yang bikin orang suka berantem. Ya, yang namanya tafsir itu kan berbagai sudut pandang. Makanya di dalam tafsir ini ada istilahnya
karakteristik tafsir, corak tafsir. Nah, corak tafsir itu kan beda-beda. Dan nanti hasil tafsirnya juga akan dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk salah satunya pendidikan, terus kemudian hafalan hadis, hafalan ayatnya juga. Nah, itu ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi hasil tafsirnya, ya, termasuk pengalaman hidupnya, ya, selama ini seperti apa, ya, lingkungannya seperti apa, itu akan mempengaruhi tafsirannya ke Al-Quran itu seperti apa. Nah, namanya tafsir itu ya pasti sifatnya subjektif, nggak mungkin objektif. Kalau sifatnya subjektif berarti kita tidak bisa mengatakan tafsir mana yang paling benar, ya gitu. Tinggal kita mau mengikuti tafsir siapa, gitu saja. Kita mau mengikuti tafsirnya siapa, tanpa mengolok-ngolok tafsir yang lain, hasil tafsir yang lain yang mungkin berbeda. Nanti tinggal kaitannya kita mau mengikuti minoritas ulama atau mayoritas ulama, jumhur ulama, gitu kan. Ini pengamalan di dalam ilmu tafsir. Jadi kita mengikuti tafsir seorang ulama dengan konsisten, dengan dengan ilmu, tidak hanya taklid saja, tanpa harus mengolok-ngolok pendapat atau tafsir dari mufasir yang lain. Misalkan ada yang menafsirkan ayat Al-Quran tentang masalah jilbab, yang satu menafsirkan bahwa jilbab itu wajib, yang satu menafsirkan bahwa jilbab itu tidak wajib karena itu hanya kaitannya sama budaya. Atau ada yang mengatakan kewajiban jilbab itu hanya sekedar karena ada ilatnya saja, misalkan untuk melindungi diri. Nah, kalau aman, misalkan dulu ada yang mengatakan gini ya, di Arab itu kan orang itu kan kalau laki-laki itu nafsunya katanya ya besar gitu kan, kalau lihat wanita sedikit aja nggak pakai jilbab itu kan nafsunya naik gitu kan. Nah, itu berarti harus pakai jilbab. Ada yang menafsirkan kalau di Indonesia ini kan kadang lihat wanita nggak pakai baju aja nafsunya nggak naik gitu. Tapi kalau di sini ya beda ya. Kalau Mas Azza, Mas Nur Ilyas nggak tahu ya. Nah, ini jangan dicoba Mas ya. Nah ini ya ini masing-masing tafsir ya. Kalau yang mengatakan jilbab itu nggak wajib itu ya tafsir juga. Cuma itu minoritas ulama. Nah kita biar aman, kita pakainya ini saran saja. Kita biar aman kalau ada perbedaan pendapat, ikuti yang jumhur ulama, yang kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama itu mengatakan gimana? Ya jilbab itu bagian daripada kewajiban. Nah, jadi mengikuti itu tanpa harus mengolok-olok pendapat yang lain. Kadang suka mengolok-olok ya. Ada liberal, Syiah dan lain sebagainya. Udah. Kalau urusan liberal, Syiah itu urusan masing-masing, urusan sendiri-sendiri. Itu ya. Itu contoh pengamalannya. Ya, Nah, silakan. Pak, berarti Pak, Gimana Mbak Laila? Suaranya putus. berarti seseorang yang menguasai ilmu Quran ini Suaranya putus-putus, Mbak. Ini nggak tahu sinyalnya siapa yang bermasalah. sinyalnya saya Pak di kolom chat aja ya. Nah, silakan di kolom chat aja. Sambil menunggu diketik, silakan yang lain ada pertanyaan. Saya izin bertanya Pak. Silakan Hairunisa. Dari pengertian ulumul Quran yang untuk memahami tentang Al-Quran sama tadi contoh pengamalannya, lalu apa bedanya ulumul Quran sama ilmu tafsir, Pak? Ilmu gini ya, jadi di ulumul Quran itu kan banyak cabangnya gitu ya. Kalau di ulumul Quran itu banyak cabang ilmunya. Nah, induk nih saya bicara nih, induk daripada ulumul Quran itu adalah ilmu tafsir. Karena sebagian besar ilmu-ilmu Al-Quran itu tujuannya ya untuk menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran itu dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Misalkan ada ilmu asbabun nuzul, ya ujung-ujungnya ilmu asbabun nuzul itu ya bagaimana cara untuk memahami Al-Quran. Itu salah satu alatnya untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya ilmu tafsir ini disebut sebagai
induknya ulumul Quran. Induknya ulumul Quran itu ilmu tafsir. Kenapa disebut induk? Yaitu tadi karena beberapa ilmu Al-Quran itu banyak yang berkaitan atau menjadi alat atau apa namanya istilahnya itu ilmu tafsir itu membutuhkan atau ujung-ujungnya itu ya tujuannya untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, misalkan kita mempelajari tentang masalah ilmu gharib, ilmu asbabun nuzul, ilmu fawatihus suwar, atau ilmu tentang munasabah Al-Quran itu ujung-ujungnya untuk memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran itu ya kaitannya dengan yang namanya ilmu tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada banyak cabangnya itu. Makanya ilmu tafsir itu disebut sebagai induknya Al-Quran. Gitu ya. Silakan yang lain. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya, Silakan yang Pak, lain. Ya, silakan Mas Bayu Prasetya. ingin bertanya tentang asbabun nuzul. Apakah di dalam Al-Quran itu setiap ayat ada asbabun nuzulnya ataupun per surat, Pak? Nah, untuk asbabun Terima kasih. nuzul nanti dibahas secara khusus di pembahasan asbabun nuzul. Itu ada babnya sendiri ya, Mas ya. Nanti kalau kita bahas sekarang nanti kelompok nggak kebagian jatah pembahasan nanti ya. Asbabun nuzul nanti Iya, Pak. ada Makasih. pembahasannya sendiri. Yang pasti tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tuh. Ada lagi silakan pertanyaannya. Ya ada. Nah, ini di kolom chat ya. Kalau mau bertanya di kolom chat silakan. Barangkali kok malu-malu Anda ya. Atau ada yang berpendapat, Pak, suara wanita kan aurat, jadi saya cukup pakai chat saja. Cuma kadang saya bingung ya, ada yang berpendapat nggak mau ngomong, Pak, suara wanita kan aurat, Pak, tapi ternyata dia sukanya karaoke dan diposting-posting, kan bingung saya itu. Orang yang menguasai ilmu ulumul Quran itu sudah pasti kualitas ibadahnya akan meningkat. Nah, belum tentu juga. Ya, orang yang sampai ahli, sampai hafal Al-Quran, hafal hadis, terus kemudian hafal kitab Alfiyah dan sebagainya, itu tidak menjamin kualitas ibadahnya meningkat. Yang menjamin kualitas ibadahnya meningkat itu orang yang beriman dan berilmu. Nah, kalau cuma berpengetahuan saja itu nggak menjamin. Ya, beriman dan berilmu. Iman tanpa ilmu nanti nggak berkualitas ibadahnya. Ibadahnya kiyang tapi nggak berkualitas. Cuma ibadahnya banyak saja, cuma nggak berkualitas, itu percuma itu ya. Ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Ibadah itu harus pakai ilmu. Nah, orang biar giat ibadah itu ya harus dibekali dengan iman yang kuat. Imannya harus kuat, biar berkualitas, terus kemudian ilmunya juga harus menguasai. Ini harus selaras, berjalan selaras. Jangan sampai ilmunya tinggi tapi imannya rendah. Nah, ini merusak nanti. Merusak semuanya. Kalau yang dikuasai ilmu agama, imannya nggak kuat, yang dia lakukan nanti justru merusak agama. Sama misalkan ilmu tentang dunianya itu bagus, tapi imannya nggak kuat, justru akan merusak dunia nanti. Ya, ilmu misalkan ilmu perangnya bagus, strateginya bagus, tapi imannya nggak kuat, nah ini justru akan merusak nanti. Gitu ya, jadi ilmu juga harus diimbangi dengan yang namanya iman, biar apa? Biar ibadahnya meningkat dan berkualitas, gitu ya. Terus kemudian izin Pak. bertanya. Ya, sama-sama Mbak Laila. Izin bertanya, ini dari Faiza Salsabila ya. Izin bertanya, kalau kita mau mendalami ilmu ulumul Quran, berarti kita harus mendalami ilmu tafsir dahulu. Ya, sambil berjalan. Nah, kajian ilmu tafsir itu kita ini jauh dari yang namanya status mufassir. Mufassir itu syaratnya itu berat. Harus hafal Quran dulu misalkan, harus paham tentang ilmu bahasa Arab dulu, ya, harus hafal banyak hadis dulu, ya, harus menguasai cabang-cabang ulumul Quran dulu. Nah, ini baru
apa namanya, Anda bisa jadi seorang mufasir. Nah, kalau kita mau mendalami, yang namanya mendalami itu kan sambil berproses, ya. Ya sambil berproses itu ya ngajinya itu ya apa semuanya dikaji ya. Kita juga mengkaji tafsirnya, kita juga apa namanya menguasai ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan ulumul Quran. Jadi itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Nah, kalau kita ini kan kuliah ulumul Quran ini kan cuma 1 semester. Itu pun kalau Anda lulus ya. Kalau nggak lulus kadang kan ada ini ya orang apa mahasiswa yang alibi. Kenapa nggak lulus ya? Sengaja biar ikut kuliah sama Pak Nasruddin lagi. Wah, itu kan cuma alibi saja. Ya. Nah, ini kita kuliah cuma 1 semester saja. Jadi kalau dibilang ulumul Quran ini yang kita dapatkan itu cuma sedikit saja. Jadi saran saya silakan Anda mengembangkan sendiri ya ulumul Quran ini. Misalkan hari ini kita bahas tentang masalah pengertian ulumul Quran ya, silakan Anda dikembangkan lagi karena pertemuan kita ini terbatas ya, apalagi hanya lewat Zoom saja. Itu ya. Jadi itu. Silakan satu pertanyaan lagi. Buat Anda yang aktif di kelas saya ini tetap nanti ada nilai plus ya. Ini kan saya rekod ini. Jadi meskipun nggak saya catat ini rekodnya ini masih ada ya, hasil rekamannya masih ada. Siapa yang bertanya, siapa yang suka matikan video, siapa yang suka rame, itu ada semuanya. Ya. Siapa yang belum mandi itu kelihatan ya, belum mandi ini kelihatan. Kalau lewat Zoom itu belum mandi biasanya kan pakai minyak wangi ya, lewat Zoom nggak pengaruh ya. Ya, gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Pak, saya izin bertanya, apakah ilmu ulumul Quran ini bisa menjadikan seseorang fanatik terhadap agama? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Laila Aska. Mbak Laila Aska mana Mbak Laila Aska? Oh, yang tadi ya? Iya, Fanatik itu apa Mbak Laila Aska? fanatik itu kan kayak apa ya? Garis keras, tidak ada toleransi terhadap agama lain. Dia agama sendiri tapi menyalahkan agama orang lain kok, Pak. Jadi jangan dimaknai fanatik itu sebagai intoleran ya. Fanatik itu harus. Ini kalau kita nggak fanatik itu bahaya, nanti jadinya liberal ya. Jadi kalau masalah agama kita harus fanatik. Fanatik bagaimana? Kita bicara ini ya, kita bicara intern agama Islam ya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita nggak fanatik terhadap Islam ya, nanti kita menganggap Islam itu ya benarnya cuma setengah-setengah saja. Kita mempelajari keislaman Al-Quran hadis itu biar tambah yakin bahwa Islam itu yang paling benar. Gitu ya. Jadi fanatik itu ya jangan dimaknai sebagai intoleran. Kalau intoleran nggak boleh. Kalau intoleran itu berarti kita nggak punya sikap toleransi kepada agama yang lain. Tapi kalau fanatik terhadap agama sendiri ya kita harus mengatakan bahwa agama Islam itulah agama yang paling benar. Karena kenapa? Ya karena kita sebagai orang Islam. Kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa agama Kristen yang paling benar, ya kita nggak bisa menyalahkan bahwa dia agamanya Kristen gitu kan. Nah kalau kita orang Islam ya harus juga mengatakan bahwa agama Islam yang paling benar. Tapi juga harus dikedepankan dengan sikap toleransi. Kita tidak mengganggu orang lain. Kita tidak memaksa orang lain masuk ke dalam agama kita karena itu memang dilarang. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kalau fanatik itu jangan dimaknai sebagai sikap intoleran, itu beda. Fanatik itu kecondongan ya, fanatik itu kecondongan terhadap Islam. Kalau di dalam Al-Qur'an kan istilahnya hanifah muslimah. Hanifah muslimah itu condong terhadap Islam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diikuti oleh para nabi setelahnya. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi, baik bapak secara fisik maupun bapak secara akidah. Jadi itu ya.
Itu ya Mbak Laila Aska ya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran ya memang untuk fanatik. Memang untuk fanatik. Jangan kayak orang-orang misionaris belajar Islam tujuannya untuk menghancurkan Islam, jangan. Kalau kita belajar Islam biar semakin condong kepada keislaman kita. Keislaman kita biar semakin kuat. Tapi tetap harus mengedepankan sikap toleransi ya, karena kita penganut Islam yang moderat. Penganut Islam yang moderat itu yang tidak radikal dan juga tidak liberal. Ya. Gitu ya, ini waktu kita sudah habis, jadi pertemuan kita cukup sampai sekarang ya, sampai saat ini. Itu saja, dan nanti tolong video presentasinya direvisi ya, Mas Burhan ya. Itu saja, Iya, Pak. yang lama-lama nanti langsung dibuat dan langsung dikirimkan, kalau sudah dikirimkan langsung konfirmasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.